Seperti itu kata Siti Aisyah. Kenapa? Menyiapkan diri. Koyok-koyoknya sabar kok koyok Ramadan. Setiap hari puasa Rasulullah untuk menyiapkan glikogenosisnya jalan. Ini supaya ditiru. Makanya persiapan itu mulai dari Rajab, Sya'ban. 2 bulan tuh doanya itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Rajab sama Sya'ban tuh tok mah. Doa kalau istilah kowe. Poso yo doa ada bentuknya. Makanya Rajab itu harus dipersiapkan fisiknya, mentalnya. Sya'ban apalagi dia sama antara doa dengan ikhtiar jalan gitu ya. Jadi tolong yang puasa seperti biasa, memang saya akui hari pertama, hari ketiga yang tidak terbiasa puasa loro kabeh. Khayal. Ini kayaknya ahli puasa semua. Alhamdulillah. Kalau saya cepat-cepat buyang. Oke, ini lomba sih anak kecil bisa lomba karena dia hidup Indonesia nggak jalan. Tapi kalau yang ini lomba. Oke, ini saya kasih tahu bagaimana tenaga itu kok bisa tersimpan. Kalau kita makan, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Maka yang kita lihat yang karbohidratnya aja. Karena di sini kan paling suka karbohidrat ya. Iya, nasi. Mie lah, Kacang. cireng lah itu karbohidrat semua. Donat lah itu karbohidrat semua. Soalnya di sini kan karbohidrat. Nah, apa yang kita makan, maka karbohidrat itu akan dimetabolisir di dalam saluran pencernaan. Begitu karbohidrat dimetabolisir akan menghasilkan namanya glukosa. Nama Jawanya gula. Gulanya masih di dalam saluran pencernaan. Di usus namanya gula pencernaan. Dari gula di pencernaan dipindahlah gula di dalam masuk ke dalam dan namanya gula. Nah, apa itu? Gula. Begitu di dalam darah ada gula, maka sinyal mulailah ini. Ada petugas khusus namanya pankreas di bawahnya. Itu ada organ namanya pankreas. Begitu ada gula di dalam darah, kok banyak gulanya di dalam darah? Maka pankreas akan memberikan tugas kepada insulin. Pankreas menghasilkan insulin. Ayo insulin masuk ke dalam darah. Insulin diperintahkan ke dalam darah. Apa tugasnya? Membawa gula ini kayak diaper ya. Gula diderek sama insulin aja masuk. Sama insulin, gula akan dipindahkan ke dalam sel otak, sel darah, sel jantung, semuanya dapat bagian gula. Untuk apa? Untuk energi. Kalau banyak, maka gulanya akan disimpan ke dalam liver, disimpan dalam bentuk glikogen. Ada yang dipakai untuk energi, ada yang disimpan. Nek ngomong makan terus ketemu. Oh, masuk sakit banyaknya. Glikogen di liver gak cukup. Akhirnya sama insulin dipindahkanlah ke jaringan lemak. Jadi kurang lebih seperti itulah. Apa yang kita makan, ada yang dipakai untuk energi, ada yang disimpan di liver, ada yang disimpan di lemak. Semakin banyak yang kita makan, semakin banyak yang kita simpan ke dalam lemak. Ya, dan itu sangat bahaya kalau berlebihan. Jadi nggak usah khawatir dengan puasa karena ada energi yang tersimpan. Ini kalau bisa dipecah di bulan puasa, dipecah. Makanya orang puasa itu nggak usah khawatir. Saya kemarin itu pernah ditanya, Ustaz, kalau saya bangun kesiangan, belum sempat sahur, apakah kalau saya bangun langsung minum boleh? Ini pertanyaan orang awam, pasti ketawa semua. Ini pertanyaan ini kenyataan. Ada orang bangun tidur jam 6 langsung minum, habis itu puasanya dilanjutkan. Definisi puasa kayak gitu. Pokoknya kalau setelah subuh baru ya jangan minum. Kenapa? Takut tidur saya, Ustaz. Takut nanti saya kelaparan di tengah jalan. Nggak bisa, nggak usah takut.
Manusia itu kalau tidak makan itu tetap bertahan. Pertanyaannya, berapa lama manusia 40 bisa hari. bertahan tanpa makan? Dan berapa lama manusia bertahan tanpa 40 minum? hari. Manusia itu kalau tanpa makan tapi masih mau minum itu bisa bertahan 40 hari. Makanya dulu itu orang-orang seperti di pinggir 40 sungai hari. itu nggak makan, cuma makan daun sama minum air putih itu bertahan 40 hari. Setelah itu dia mati. Karena apa? Karena metabolisme itu udah nggak tututi lagi. Makanya nggak usah takut, kita masih punya sumber energi banyak. Itu untuk yang kurus Pak, tapi untuk yang gemuk 70 hari nggak mati. Ya Allah. Karena apa kok nggak mati-mati? Lemaknya banyak. Banyak. Itu sumber energi. Makanya berbahagialah orang yang gemuk. Karena bisa bertahan lama. Tapi gampang luwe ya orang begitu. Gampang lapar, susah kalau puasa. Oke. Nah ini pola makan Rasulullah sebelum masuk ke masalah kesehatan. Rasulullah itu punya gaya hidup. Salah satu gaya hidupnya Rasulullah adalah puasa. Itu gaya hidup, lifestyle-nya Rasulullah itu Lifestyle. puasa. Kita ingin kayak Rasulullah Iya. puasa. Karena gaya hidup Rasulullah puasa. Rasulullah itu jarang kenyang. Beliau tidak akan makan kalau nggak lapar. Nggak kayak kita, meskipun sudah kenyang tetap Makan. dan tidak berhenti makan dan berhenti makan sebelum kenyang. Kita sudah kenyang nggak berhenti terus. Apalagi kalau datang kondangan kemarin pojok satu pojok habis itu. Meskipun sudah kenyang habis. Rasulullah itu jarang kenyang. Maksimal Rasulullah kalau makan 2 kali sehari, jarang 3 kali. Nggak kayak kita. Nggak 1 kali, 2 kali, dan 10 kali. Ya Allah. Nyemilnya itu 10 kali. Ya, itu yang bikin masalah gitu loh. Nah, Rasulullah bulan puasa. Suatu hari Rasulullah pulang dari pengajian kayak gini, sampai di rumah, tanya sama Bunda Aisyah, wahai istriku, adakah makanan di rumah? Ada. Maaf, Puasa. tidak ada. Ya sudah, kalau gitu saya puasa saja. Simpel, nggak rumah, nggak pakai banting meja, nggak pakai ada lempar piring, nggak pakai drama. Bunda ini sudah dikasih uang belanja, nggak ada gitu. Nggak ada drama. Begitu udah ada makanan, langsung puasa. Kita bisa niru Pak ya? Insya Allah. Jawabannya Bapak, insya Allah. Ya, jadi begitu kita udah ada makanan, langsung puasa Pak. Nggak usah takut, energi kita banyak. Oh, saya nggak sahur loh Ustaz. Nggak usah takut. Ada sumber energi. Pulang sini, misalnya bulan puasa, nggak ada makan, ya sudah puasa. Tapi ya dengan catatan belum makan apa-apa. Jangan habis pengajian beli cendol, beli teh manis sampai rumah tanya istrinya, Bunda ada makan? Tidak ada. Ya sudah puasa. Sudah makan cendol. Gak bisa. Pokoknya harus belum makan baru boleh lanjut. Gak usah khawatir. Kalau ibu kebangun siang ingin puasa aja. Sumber energi kita banyak. Gak usah takut, ya. Oke. Nah, ini makan yang berlebihan. Paling gak suka Rasulullah orang yang berlebihan. Allah juga gak suka. Surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kalau kalian masuk masjid, pakailah pakaian yang indah-indah. Jangan yang pakai sudah kuno, sudah baru dipakai ke masjid. Nah, cocok dengan surat Al-A'raf ayat 31. Kalau ibu-ibu punya baju 4, lihat yang bagus, setengah bagus, jelek, sangat jelek. Kira-kira dipakai masjid yang mana? Yang paling bagus. Ibu pernah ke kondangan, pakai baju bagus apa baju jelek? Paling bagus itu ya. Jangan dipakai ke kondangan aja. Itu dihisap nanti itu. Makanya dibalik kerudungnya ibu-ibu, tolong di dalamnya itu jangan pakai daster yang kuat. Pakai yang bagus. Begitu kerudung dibuka, pakai daster. Astagfirullahaladzim. Pakai baju yang bagus-bagus. Kalau ibu punya baju 10 di rumah, usahakan sudah pernah dipakai ke masjid.
masjid itu pakai yang indah-indah. Jangan pakai yang gak indah-indah. Yang indah-indah. Ada yang pakai kaos oblong, ada tulisannya pilih nomor 1 loh. Tambah enggak apa buat orang nggak khusyuk aja sholat. Ya, jadi kulu wasrobu, makanlah, minumlah, ya, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi Allah tidak suka orang yang berlebihan. Oke, apa sekarang manfaat muhasabah ini kesehatan? Di luar negeri itu sudah banyak penelitian ini. Gara-gara ada namanya intermittent fasting. Tahu intermittent fasting ya? Intermittent fasting itu orang Barat, orang Eropa, orang Jepang itu membuat jendela makannya sempit. Ada yang intermittent fastingnya itu 8 jam. 8 jam itu jendela makan. 16 jam dia nggak makan apa-apa. 8 jam dia makan. Ada yang 6 jam. 18 jam nggak makan, 6 jam dia makan. Ada yang ekstrim 4 jam. Itu apa? Ternyata glowing, kinclong, kulitnya kinclong, wajahnya glowing. Gak usah ke spa, gak usah ke salon, poso. Apa kuncinya akan saya jelaskan nanti. Kenapa orang yang puasa kok kulitnya jadi glowing? Orang Jepang, orang Korea itu intermittent fasting, tapi diikuti dengan olahraga juga. Nah, satu, puasa itu dapat mengatur kadar gula darah. Penyakit yang paling ditakut sekarang penyakit kencing manis. Paling ditakut karena efeknya kemana-mana. Semua TikTok yang dibahas kencing manis, sampai gak makan opo, makan air kosong. Karena apa? Takut dengan kencing manis. Kalau ada puasa, puasa itu akan memberikan kesempatan pada kelenjar pankreas untuk istirahat. Salah satu orang itu kenapa kok intermittent fasting itu satu kan, supaya tidak banyak nyemil. Nyemil itu bahaya. Ustaz, saya ini sudah puasa kok masih bohong. Ya bohong. Makanya cuma satu kata ini nyemilnya 10 kali. Apa yang terjadi? Terjadi namanya glukos spike. Itu yang bahaya. Glukos spike itu loncatan glukosa. Saya lanjut apa ya kita kan? Loncatan glukosa itu yang paling bahaya. Wis kalau protein tidak ada seratnya, tidak ada lemaknya, glukosa kok akhirnya terjadi glukos spike. Pada saat glukosa naik, itu kelenjar pankreas kerja. Ada glukosa pankreas kerja, ada glukosa pankreas kerja. Kalau sudah di atas 40 tahun, glukosa yang tinggi itu bahaya. Kenapa? Pankreas itu gampang lelah. Makanya kalau 40 tahun hati-hati, jaga makanannya. Setiap makanan yang masuk akan menyebabkan glukosa darah naik. Insulin akan bekerja memindahkan glukosa ke dalam sel darah. Nah ini, makan yang berlebihan atau banyak nyemil maka akan merangsang glukosa. Makan banyak atau minum yang manis itu akan menimbulkan craving. Craving itu ketagihan. Gak tahu Allah puase. Saya kalau minum manis, kopi manis, teh manis, setelah minum itu pasti kepingin lagi. Makanya sekarang warung-warung kopi manis, teh juga manis. Kenapa? Ada craving. Begitu dia glukosa naik dari cairan, entah itu teh manis, kopi dan sebagainya, boba, itu insulin juga ikut naik. Begitu insulin naik, langsung jatuh glukosanya. Begitu glukosa naik, dopamin jatuh dulu. Mana tadi glukosanya kok hilang? Akhirnya cari lagi. Makanya orang yang training itu gak bisa berhenti. Terus makan, gak mati-mati. Minum, haus. Pada saat sahur kita kepingin minum lagi karena terjadi namanya glucose spike. Glukosa naik, insulin naik, langsung turun, jejak. Glukosa naik, insulin naik, langsung turun. Itulah yang menimbulkan kita cepat lapar. Kalau kita salah dalam mekanisme makan sahur dan buka. Nanti kalau ada pertanyaan saya jawab, bagaimana sahur yang baik dan buka yang baik. Kalau salah, cepat lapar kita. Dan itu akan menimbulkan masalah. Poso kok tetap telur lain, salah pola makan. Kok masih tetap gula darah tinggi? Salah pola makan sahur dan bukanya. Balas
dendam dengan orang. Oke, ini ya. Aduh. Kemarin saya punya teman ini Pak, satu-satu dipotong tangan, satu setiap bulan dipotong gara-gara kecil manis. Terakhir kemarin kakinya yang dipotong, yang lain nunggu dipotong lagi. Kalau nggak dipotong mati. Itu gara-gara gula yang tidak terkontrol. Nah, daya tahan tubuh orang yang puasa itu tidak menimbulkan gampang sakit. Kenapa? Penelitian di Osaka, Jepang, orang yang puasa meningkatkan sel darah putih untuk pertahanan tubuh 10 kali lipat. Namanya limfosit T. Makanya kalau kita ingin sehat, salah satu caranya adalah dengan cara berpuasa. Orang bisa sakit itu perpaduan antara kuman dengan daya tahan tubuh. Kalau ada kuman, daya tahan tubuh kita turun, kita sakit. Saya setiap hari itu disemprot sama kuman. Orang anak kecil kalau batuk mesti di wajah saya. Gitu. Kalau daya tahan tubuh saya jelek, saya akan sakit. Kenapa? Ada kuman, ada daya tahan tubuh. Tapi untuk supaya saya bisa bertahan, yang saya lakukan bukan memarahi anaknya, bukan dikasih kasih sama saya harus meningkatkan daya tahan tubuh. Dan daya tahan tubuh bisa naik dengan cara berpuasa. Ini kuman ya, banyak kuman di sekitar kita, terutama di Indonesia, terutama di Sidoarjo itu pakai kuman. Kalau kita tahu banyak kuman apa tergantung rumah sakitnya Pak, sepi apa enggak? Kalau rumah sakitnya rame berarti kumannya banyak. Penyakit di Indonesia kan paling banyak batuk, pilek, panas, muntah, mencret, nyeri perut. Itu semua penyebabnya adalah kuman. Kalau di Jepang, Swiss, Australia jarang. Ginjal, radang otak dan sebagainya. Tapi Indonesia enak, pasien akeh. Karena kumannya banyak. Kalau kita bersih, insya Allah ini juga bersih, jarang anak sakit dan daya tahan tubuh kita bagus, maka kita jarang sakit. Nah, ini yang paling banyak digandrungi oleh orang-orang luar negeri untuk puasa. Namanya autofagi. Orang yang puasa maka autofaginya akan aktif. Apa itu autofagi? Autofagi itu proses tubuh untuk membersihkan sel-sel yang sudah tua, sel-sel yang sudah rusak, sel-sel yang sudah tidak berfungsi. Kalau dibiarkan di dalam tubuh numpuk, wajah jadi kusam, organ-organ tubuh jadi gampang lelah, gara-gara sel-selnya wis tua, wis rusak, sudah rusak, sudah tidak berfungsi, masih numpuk di dalam tubuh. Bagaimana membersihkan sel-sel yang sudah rusak, sudah nggak berfungsi dari dalam tubuh supaya kulit kita kinclong, jantung kita bagus, liver kita bagus, pankreas kita bagus? Puasa. Dengan puasa, autofagi akan aktif, sel-selnya bersih. Kalau banyak makan, autofagi tidak akan terpicu. Nomor 2, autofagi bisa dipicu dengan olahraga. Jadi kalau ingin aktif autofaginya 2, 1 puasa, 2 olahraga. Jelas-jelas ya? Yeah. Makanya kalau ingin sehat, ini penemu autofagi Yoshinori Kosumi tahun 2016 dapat Nobel. Jadi nggak kacang-kacang. Ya, bukan kacang-kacang. Yang namanya puasa itu juga diteliti oleh penulis-penulis Barat dan Jepang dan mendapatkan hadiah Nobel gara-gara puasa itu menaikkan autofagi. Apa efek autofagi bagi tubuh? Masya Allah. 1, tubuh lebih sehat, sel-sel tubuh bersih Pak. Yang usang-usang sudah dibersihkan semuanya, lebih awet muda. Nah ini yang dikejar oleh Jepang, orang Korea ini. Orang Jepang, Korea kinclong-kinclong tuh gara-gara yang dikejar ini. Lah kita ngapain? Puasa aja udah kinclong, nggak usah ke salon-salon. Puasa, karena autofaginya akan jadi meningkat, lebih tahan terhadap sakit. Pembuluh darah, ini yang meneliti Yoshinori tadi. Pembuluh darah jadi nggak kaku, elastis. Yang ketiga, aterosklerosis, plak yang ada di dalam tubuh akan lepas. Insulin jadi lebih sensitif, nggak gampang capek. Pankreas juga itu. Dan yang terakhir, detoksifikasi racun jadi inilah yang digandrungi oleh orang-orang luar negeri supaya dia bisa awet muda. Kuncinya di autofagi.
Oke. Nah ini